Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat bacaan Injil hari ini, Yesus dicobai. Ya. Kalau kita lihat cobaan itu kira-kira baik atau tidak? Yang udah dengar tadi pagi ya pasti baik gitu ya. Kira-kira baik atau tidak? Ya tentu saja ada baiknya juga cobaan itu. Cobaan sebenarnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Tetapi yang berbahaya adalah tergoda. Tergoda itu tidak baik. Lebih berbahaya lagi membiarkan diri masuk dalam godaan, masuk dalam cobaan. Ya, kenapa cobaan justru bukan merupakan rencana Tuhan? Ya karena iblis, ya Lucifer itu kan yang menciptakan kan Allah ya. Karena kebangkangannya dia dibuang gitu. Ya secara tidak langsung itu adalah bagian dari rencana Allah gitu. Dan juga kadang juga cobaan datang untuk membantu kita lebih mengasah kepekaan dan kerohanian kita kepada Tuhan. Dan saat kita tenggelam di dalam cobaan, tiap kata yang terucap akan menjadi debat kusir dengan siapapun juga, bahkan dengan Tuhan. Mereka yang terjebak dalam narkoba misalnya akan menghalalkan segala cara membela diri dengan segala kata. Keputusan untuk mencoba meskipun sedikit ya, lahir dari bisikan setan di dalam hati dan pikiran kita. Dan kata-kata yang keluar biasanya tidak apa-apa, masih sedikit ini gitu. Sedikit saja saya coba gitu. Sedikit saja saya lakukan. Bisikan yang sama juga terdengar pada saat kita berhadapan dengan kesempatan misalnya untuk mencuri, memanfaatkan profesi yang kita miliki, berfoya-foya, tidak setia, lalu mengkhianati saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, atau membohongi orang tua, dan bahkan dalam hal seksualitas. Kalau sudah terlanjur salah, orang cenderung membela diri dan sebisa mungkin akan mencari teman yang bisa dipersalahkan atau teman yang bisa diajak bersalah. Misalnya seseorang ya menyenggol sesuatu di toko, ya dipecah nih potnya misalnya gitu kan. Lalu orang melirik kanan kiri, dilihat dulu kan kiri kanan itu. Lalu pura-pura mukanya bodoh gitu, menunjukkan tidak salah gitu kan. Ini jatuh sendiri gitu. Padahal dia yang melakukannya. Atau seorang dokter ya yang karena kelalaiannya melakukan kesalahan kepada pasiennya, lalu karena hanya dokter doang yang tahu ya, yang pintar ya, pasien kan nggak mungkin begitu banyak tahu kan, dia mempersalahkan pasiennya itu, misalnya seperti itu. Memang kalau kita pikir-pikir kadang heran kita melihat hal seperti itu, mencoba untuk lari dari tanggung jawab. Kita ini takut untuk bertanggung jawab atas cobaan dan lebih parah lagi mau membenarkan diri dengan segala cara. Sebelum mulai berkarya, Yesus dicobai oleh iblis. Tapi kalau kita perhatikan ya, perhatikan kata-kata dalam ayat kitab itu, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, roh siapa ini? Roh Allah tentu. Dan Yesus tidak lari, tapi menghadapi cobaan itu. Kita juga lihat pernah mendengar juga ya, Ayub juga dicobai. Lalu kita juga pernah mendengar juga Abraham juga dicobai, apakah mau dia mengorbankan anaknya. Demikian juga Yesus. Yesus tidak lari. Yesus menghadapi cobaan itu. Ia dibawa oleh roh Allah sendiri. Allah menghendaki supaya putranya yang terkasih itu dicobai oleh iblis. Artinya di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa putranya yang terkasih adalah sungguh-sungguh manusia yang lemah, yang tidak berdaya juga,
dan bisa dicobai. Kemanusiawian Yesus itu ingin ditunjukkan oleh Allah bahwa ia bisa juga taat dan tidak masuk dalam pencobaan, tidak masuk dalam pencobaan. Yesus tahu bahwa cobaan itu baik karena berasal dari Allah. Dan Yesus tahu bahwa Allah tidak mungkin mencobai dengan maksud buruk. Maka dengan sadar ia menghadapinya dengan puasa. Ya, kita akan selalu berpikir Yesus ya bisa dicobai seperti itu ya karena dia Tuhan gitu. Tapi ingat bahwa 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiawiannya juga ada di dalam diri Yesus. Dan itu ditunjukkan dalam pencobaan ini. Dan ia bisa taat pada kehendak Bapa. Iblis di sini muncul sebagai sosok yang dengan sangat memikat menyodorkan keinginan terbesar manusia di dunia ini. Ia menawarkan kepuasan perut, kehebatan yang nyaris ilahi, dan kuasa tak terbatas. Ia bahkan menggunakan cara seperti Yesus, mengutip kitab suci untuk membenarkan cobaan atau godaan itu. Tidak apa-apa toh, gitu kan? Kan ada tertulis bahwa nanti kalau jatuh dari sini, malaikat-malaikat akan menyambut engkau, gitu. Jadi dibuat seperti semasuk akal mungkin. Yesus digoda untuk memasuki wilayah keilahiannya, wilayah Allahnya di awal karyanya. Yesus digoda untuk meninggalkan kemanusiawiannya. Tetapi tidak, Yesus tetap bertahan sebagai manusia dan menunjukkan kepada semua manusia bahwa ia juga bisa taat kepada apa yang dikehendaki Bapa sebagai manusia. Ia dipengaruhi untuk membenarkan keputusan masuk ke dalam godaan-godaan itu. Bukankah engkau anak Allah? Kata iblis itu kan. Bukankah kitab suci menjamin hidupmu? Bukankah engkau memiliki seluruh dunia? Godaan yang paling kuat juga dalam tiap cobaan yang kita alami ialah keinginan untuk membela diri. Yesus di sini tidak berusaha untuk membela dirinya ketika dia masuk dalam cobaan, tetapi dia dari awal sudah menolak godaan itu. Kadang kita ingin merasionalisasi apa yang keliru, tapi terlanjur kita perbuat dan menjadikannya masuk akal. Apa yang jelas-jelas tidak benar dan tidak baik dan salah selalu kita benarkan, kita bela. Kita bahkan mencoba untuk menimpakan kesalahan pada pihak lain atau menuntut keadilan dengan menunjukkan bahwa orang lain juga bersalah dan kenyataannya tidak dihukum. Bahwa orang lain yang juga bersalah harus juga ikut bersama dengan kita. Ya, kalau kita lihat contohnya ketika ditilang ya, ada razia gitu kan. Dulu diambil polisi, terus ada mobil di sebelahnya gitu. Kok dia nggak ditilang? Kok saya yang ditilang gitu? Ya kan? Yang dimaksudkan di sini memang kita berusaha mencari keadilan. Tetapi pertama-tama di situ niatnya adalah jangan sampai salah, yang salah saya sendiri saja gitu. Orang lain juga salah kok, kenapa nggak ditilang gitu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah pertama-tama bagaimana kita mengakui kesalahan kita. Urusan orang lain bersalah, ya mungkin nanti ada saatnya dia akan kena batunya. Dan seakan-akan kalau kita bersalah, kita tidak mau dipersalahkan sendirian. Kisah itu mengingatkan kita pada kitab Kejadian yang dibacakan tadi ya. Dengan cepat orang akan menimpakan kesalahan pada ular yang telah menggoda manusia. Dan kalau kita lihat-lihat, ini salah siapa kok Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Selalu pasti akan berpikir dalam pola pikir kita, ular yang salah. Yang tergoda untuk makan buah terlarang. Dan ular di sini berani mengatasnamakan Allah dengan memulai kata-katanya, tentulah Allah berfirman. Ingat ya, tadi ada di bacaan kitab Kejadian itu. Tapi ia segera menyambung, sekali-kali kamu tidak akan mati.
sangat masuk akal dibuat oleh ular ini. Dengan kata lain, ia mau meyakinkan manusia itu bahwa godaan ini tidak akan fatal, tidak apa-apa, sok sedikit aja dicoba gitu, nggak bakal mati kok gitu. Dan kalau kita lihat-lihat apa yang kita dapat dari makna ular yang ada di dalam kitab Kejadian itu. Ular itu ialah pembenaran diri kita. Ular itu ada di dalam pikiran kita, terdengar di telinga kita, berbisik melalui suara kita sendiri. Dalam bahasa Ibrani, ular disebutkan dengan kata nakhas. Ya. Dalam permainan bahasa berarti seperti mengamati dengan seksama. Ya, ular itu kan mengamati dulu tuh manusia ini dengan seksama, dan juga bisa menjadi kata nikasti dalam bahasa Ibrani, nikasti ya. Artinya di situ aku sudah belajar dari pengalaman. Dan manusia kalau sudah belajar dari pengalaman terkadang bukan malah bertobat, justru malah lebih licik gitu. Kita menjadi lebih licik untuk memberi penjelasan atas perbuatan kita, gitu. Perbuatan yang salah dari kita. Ular sebenarnya adalah bisikan yang kita desakan pada diri sendiri. Tidak apa-apa, ya. Ular kan berdesah gitu ya, dan ada di dalam pikiran kita, nggak apa-apalah, sedikit coba-coba aja dulu gitu. Toh nggak ada yang tahu, toh nggak bakal kenapa-napa ini. Gitu. Ngambil uang sedikit ini kok, tenang aja gitu kan. Bisikan-bisikan yang sedikit itu terkadang menggoda kita dan malah kita jatuh ke dalam cobaan itu. Godaan selalu dimulai dengan sedikit saja. Sebentar kemudian ia menjadi cobaan yang besar dan harus diatasi dengan kemauan keras untuk segera berhenti. Sama dengan orang misalnya berbohong ya. Berbohong itu sedikit gitu. Tetapi lama-kelamaan akan menjadi besar karena dia harus menutupi kebohongan yang sebelumnya. Dan banyak itu kan kalau orang udah ketahuan, banyak banget dia bikin alasan. Tetek bengek langsung, keluar banyak gitu kan. Dan ia tak akan hilang, ular itu yang ada di kepala kita ini, ia tak akan hilang selama kita masih membenarkan diri dan berpikir bahwa itu masih masuk akal, masih tidak apa-apa, masih boleh kok gitu. Karena kita membenarkan diri. Jadi, kita sebenarnya tak perlu untuk melarikan diri dari cobaan. Tetapi berhati-hatilah dengan ular yang ada di kepala kita. Lawanlah dan enyakanlah kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri itu. Semoga di masa Prapaskah ini kita lebih mawas diri, lebih rendah hati, dan mencoba peka mendengarkan suara Allah, bukan suara bisikan ular yang ada di kepala kita. Tuhan memberkati.